Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah perlawanan kecil yang dilakukan rakyat Surabaya, dikenal dengan Pertempuran 10 November, mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata sederhana di tangan mereka. Suatu desa di pagi yang cerah, masyarakat hidup dengan damai, menjalani aktivitas seperti biasanya. Malam hari, petani berjalan pulang dan sedang berbincang seperti biasanya. Lalu, mereka berpapasan dengan sekelompok prajurit Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plockman berkumpul di markas pasukan sekutu lalu merancang strategi untuk menyerang rakyat Surabaya.
Keesokan harinya, warga berkegiatan seperti biasanya. Tetapi terjadi sebuah aksi heroik yang menyulut kemarahan arek-arek Surabaya. Warga pun berkumpul dan menuju Hotel Yamato. Mereka menuntut diturunkannya bendera kebangsaan Belanda. Lalu, Sudirman pun menemui Garden Smith. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih kedua belah pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama, menjamin keamanan, membentuk Biro Kerjasama, dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Esokan harinya, kericuhan pun tidak terhindarkan akibat Malabi melanggar janji. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya.
Pada 30 Oktober pukul setengah 12 siang, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris. Di antaranya Soekarno dan Mohatta. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi di Jembatan Merah dekat Gedung Bank Internasional. Jenderal Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansek dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Pada 9 November 1945, Mansuk mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya Malabi. Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor Dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu terdapat Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asyri, serta tokoh TKR yang menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan. Akhirnya, perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka, merdeka. Siapakah pengobar semangat itu? Dialah Bung Tomo dengan pidato yang berapi-api menyemangati arek-arek Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan
sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun pada akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada 30 November 1945, sepanjang mata memandang, berkelimpangan mayat dari ribuan orang terbujur kaku. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap are-are Surabaya, akhirnya para penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Tentara Inggris yang menduga bahwa perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari saja dengan mengerahkan persenjataan modern yang lengkap termasuk pesawat terbang, kapal perang, dan kendaraan lapis baja yang cukup banyak. Namun di luar dugaan, ternyata perlawanan itu bisa bertahan lama. Berlangsung dari hari ke hari dan dari minggu ke minggu. Peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu berada jauh di belakang kita sekarang.
Namun patutlah kita kenang jasa mereka semua. Pejuang kemerdekaan tidak kenal namanya. Beliau pejuang yang patut selalu kita kenang. Belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah satu bagian dari para pendahulu kita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air tercinta.